Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Sekali lagi Yesus menampakkan kemuliaannya, disaksikan oleh murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, mereka begitu bahagia murid-murid ini. Maka Petrus berkata kepada Yesus, "Biarkan kita dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita, kadang kita juga merasakan bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang menggembirakan. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya menderita. Maka ketika pengalaman kegembiraan, berkat-berkat yang kita terima, kita merasa Tuhan begitu dekat dengan hidup kita. Tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Maka hidup adalah sebuah pesta yang harus kita rayakan dalam hidup kita. Hari ini, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bergembira. Tapi mereka tidak hanya bisa bergembira terus. Mereka harus turun dari gunung itu untuk mewartakan sukacita yang mereka alami di atas gunung itu. Maka apa sukacita yang mau Anda wartakan dalam keluargamu? Apa sukacita yang mau Anda wartakan dalam KBG-mu? Apa sukacita sebagai seorang anak yang mau Anda wartakan kepada teman-teman atau kedua orang tuamu? Sukacita pengalaman tinggal bersama dengan Tuhan. Maka ingat baik-baik Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Pengalaman sukacita tidak bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita mengalami, bahkan malah sering kita mengalami penderitaan. Tapi ingat, Tuhan senantiasa ada bersama dengan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Kalau saat ini Anda merasa bahwa Anda begitu menderita, kalau saat ini Anda merasa bahwa Anda ditinggalkan oleh Tuhan, percaya Bapak, Ibu, bahwa Dia saat ini ada di samping Anda dan Dia senantiasa meneguhkan Anda. Kita sudah digembirakan. Pengalaman suka dan duka kita membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Maka mari kita wartakan sukacita itu. Kegembiraan kita kelak menjadi berkat bagi orang lain. Sukacita kita juga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka maknailah. Saat Anda berada di Tabor, maknai itu. Saat Anda di kayu salib, maknai itu, pengalaman itu.
Karena semua itu merupakan pengalaman di mana Tuhan sedang bersama-sama dengan Anda. Tuhan tidak mencintai Anda seumur hidup. Tapi Tuhan mencintai Anda, entah dalam kehidupanmu maupun dalam kematianmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk rahmat yang begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih indah daripada rencana kami. Semoga kehadiran-Mu yang kami rasakan mampu kami maknai, entah dalam kegembiraan kami, entah dalam penderitaan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mencari Engkau karena kesulitan mereka. Bantulah mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.